enzim ini dihasilkan dari proses metabolisme dan dibantu oleh mikroba. Kemudian proses hidrogen ini biasanya disertai dengan produksi asam volatil lemah atau FFA dan alkohol. Misalnya beberapa penelitian yang sudah dilakukan itu yang biohidrogen ini antara 5,6. Jadi antara 4,5 atau 5,6 dia memiliki pH yang baik atau pH optimum untuk menghasilkan hidrogen. Di sini juga bisa kita lihat suhu sangat berpengaruh juga terhadap proses fermentasi dari biohidrogen ini, karena dapat dilakukan oleh biasanya fermentasi ini kan dilakukan oleh bakteri-bakteri mikro atau mikroba mesofilik, di mana mikroba mesofilik ini bisa bertahan pada suhu antara 25 sampai 40 derajat Celcius, sedangkan bisa juga digunakan bakteri termofilik, di mana bakteri termofilik ini lebih tinggi dari suhu mesofilik, yaitu 40 sampai 60 derajat Celcius. Jadi ada juga bakteri yang lebih ekstrim lagi, nanti dia hipertermohalofilik, yaitu bakteri yang bisa tahan pada suhu di atas 80 derajat Celcius. Dan biasanya untuk produksi biohidrogen ini kan dilakukan pada fermentasi gelap. Jadi digunakanlah bakteri, yaitu bakteri mesofilik dengan misalnya ada beberapa hidrogen yang bisa digunakan atau dihasilkan pada suhu 60 sampai 70 derajat Celcius. Namun pada umumnya itu proses produksi biohidrogen ini akan menghasilkan bakteri atau menggunakan bakteri pada fermentasi gelap itu bakteri mesofilik. Biohidrogen ini adalah hidrogen yang dihasilkan melalui proses biologis seperti proses fermentasi dan proses fotosintesis atau fotobiologis ya. Jadi itulah bioenergi. Keunggulan dari biohidrogen ini dia ramah lingkungan karena hanya berasal atau memiliki proses fermentasi gelap yang bukan cuma bakteri dalam proses tersebut. Tidak ada membutuhkan pelarut atau bahan-bahan kimia, bahan-bahan sintesis yang tidak ramah lingkungan. Kemudian keunggulan biohidrogen ini juga energi tinggi per massa. Jadi energi dari biohidrogennya tinggi. Potensi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca juga bisa digunakan dalam proses biohidrogen ini. Nah, sumber dari biohidrogen ini adalah biomasa. Biomasa ini adalah berupa makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan. Salah satunya adanya berasal dari limbah organik, misal limbah rumah tangga kah, limbah-limbah dari pokoknya dari pertanian atau sisa-sisa pertanian itu merupakan sumber dari biohidrogen. Kemudian sumbernya lain adalah mikroorganisme, bakteri, alga misalnya. Proses produksi biohidrogen yang pertama itu fermentasi gelap dan proses fotobiologis ya. Jadi proses fermentasi gelap ini dia melakukan proses pemecah mikroorganisme itu memecahkan sel-sel dari massa
tanpa adanya oksigen. Jadi dia dilakukan dalam keadaan tekanan yang tertutup, ruangan yang tertutup, dan tanpa ada tekanan ataupun oksigen yang ikut serta dalam proses fermentasi tersebut. Kemudian adanya fotobiologis. Fotobiologis ini biasanya digunakan untuk produksi biohidrogen ini dengan menggunakan cahaya. Jadi diletakkanlah dia nanti atau disinari mikroorganisme biomasa ini dengan cahaya yang sehingga dengan cahaya tersebut akan menghasilkan gas hidrogen. Kemudian fotokatalisis juga bisa digunakan untuk menghasilkan gas biohidrogen. Biasanya fotokatalisis ini itu gas hidrogen dari air. Jadi dia dapat mengubah air menjadi gas hidrogen dengan bantuan cahaya dan dibantu oleh katalisis. Gasifikasi biomasa, yang keempat itu gasifikasi biomasa, di mana gasifikasi biomasa ini adalah konversi biomasa menjadi gas hidrogen dengan menggunakan suhu yang tinggi. Jadi di biomasa tersebut dipanaskan atau dilakukan proses pemanasan, kalsinasi ataupun autoclave. Dia biasanya ini biomasa tersebut direbus pada suhu yang tinggi, ya kan? Jadi sehingga dari hasil tersebut akan menghasilkan gas hidrogen. Jadi ditangkaplah seperti kita melakukan proses destilasi. Destilasi kan dengan menggunakan suhu kan kita bisa memvariasikan suhunya, suhu yang tinggi sehingga nanti yang ditangkap adalah gasnya. Ya, kalau destilasi juga menghasilkan uap air atau uap dari pelarut tersebut ditangkap dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer kan, begitu juga nanti dalam proses gasifikasi dia mengkonversi biomasa tersebut dengan menggunakan gas hidrogen pada suhu yang tinggi. Ini adalah organisme-organisme, mikroorganisme penghasil biohidrogen. Itu pertama dalam mikroorganisme proses fermentasi tertutup itu adalah Clostridium enterobacter, Clostridium dan enterobacter. Kemudian kalau untuk mikroba dalam proses fotosintesis adanya alga hijau. Alga hijau yang digunakan itu salah satunya adalah mikroalga, ya, bukan makroalga ya, beda antara mikroalga dengan makroalga. Alga ini kan dibagi dua. Yang pertama itu ada mikroalga, ada makroalga. Tapi pada proses mikroorganisme menghasilkan biohidrogen ini yang digunakan adalah mikroalganya, ya. Jadi kemudian adanya bakteri Rhodobacter, ya. Ini ada dua pada proses fotosintetiknya. Jadi nanti untuk alga ini secara umum ini, karena alga ini nanti dibagi menjadi dua, ada mikro dan makro alga. Kalau mikroalga seperti yang bisa kita lihat, dia hampir mirip dengan bakteri ataupun lumut-lumut yang ada di dalam air. Ya, prosesnya nanti harus dilakukan pertumbuhan dalam mikroalganya dulu, kemudian adanya variasi-variasi waktu, suhu, dan proses penghidupan dari mikroalga. Sedangkan makroalga itu sendiri, dia bisa kita kenal dengan istilah ganggang, ganggang hijau, ataupun bisa kita kenal dengan rumput laut, itu merupakan dari makroalga. Oke. Selanjutnya itu keunggulan dari teknologi biohidrogen. Teknologi biohidrogen ini dapat dimanfaatkan dari limbah organik.
limbah-limbah organik yang kalian kenal, limbah pertanian, limbah rumah tangga. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk penghasil bioenergi. Dan dia keunggulan yang lain, dia energinya itu rendah, rendah karbon. Jadi dia tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca karena dia energi yang dihasilkan dalam proses biohidrogen ini rendah dari karbonnya. Kemudian dapat diproduksi di berbagai lokasi, jadi bisa dimanapun dia bisa dihasilkan. Jadi kita sendiri bisa menghasilkan biohidrogen dengan proses fermentasi. Ataupun bisa fotokatalitik, gasifikasi, ataupun fotosintetik. Ya, biasanya kalau gasifikasi kita gunakan dengan pengukusan atau metode destilasi uap. Ya, ini bisa digunakan untuk proses produksi biohidrogen. Nah, untuk tantangan dalam proses produksi biohidrogen ini sendiri, karena dia memiliki efisiensi yang cukup rendah dalam produksinya, sehingga kurang dinikmati. Ya, karena kurang efisien biohidrogen ini. Kemudian dia digunakan sebagai bahan bakar, juga tidak tahu penggunaan biohidrogen itu sendiri untuk apa. Biasanya penggunaan biohidrogen ini sebagai gas dalam proses alat-alat alat-alat misalnya alat dalam analisis suatu sampel ataupun alat-alat yang lain. Tapi untuk kehidupan sehari-hari dia memiliki efisiensi yang rendah. Kemudian juga untuk penggunaannya ke dalam kendaraan ataupun ke penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, biohidrogen ini tidak terlalu diminati. Kemudian tentang produksi biohidrogen, biaya teknologi yang masih tinggi karena dia proses fermentasinya juga membutuhkan biaya, mikroorganismenya juga membutuhkan biaya, sehingga proses produksi biohidrogen ini masih tinggi proses produksinya biayanya. Kemudian kebutuhan akan infrastruktur yang mendukung. Jadi kan dia harus dibuat reaktor terlebih dahulu, reaktor biohidrogen ataupun kenapa harus dibuat reaktor supaya dalam proses fermentasi itu tidak melibatkan udara. Jadi dia harus membuat reaktor yang kedap udara. Apa hubungan biohidrogen dengan energi terbarukan? Biohidrogen ini itu salah satunya sangat efisien untuk biohidrogen salah satu solusi yang sangat efisien untuk menuju energi terbarukan yang ramah lingkungan. Jadi sangat diperlukanlah untuk proses bioenergi ini salah satu energi alternatif dalam energi terbarukan. Nih aplikasi dalam penggunaan biohidrogen, dia pembangkit listrik berbasis hidrogen, kendaraan berbahan bakar hidrogen. Kalau kendaraan berbahan bakar hidrogen ini salah satu contohnya apa? Yang biasa dikenal. Kalau untuk kendaraan bermotor ini sangat tidak mungkin, tapi kendaraan apa yang menggunakan bahan bakar hidrogen? Ada yang tahu? Hmm? Kemudian ada yang produksi amonia, ada industri kimia. Jadi dalam industri kimia itu biasanya ada alat-alat untuk proses analisis sampel, analisis yang diinginkan itu biasanya menggunakan hidrogen alatnya. Ini kendaraan berbahan bakar hidrogen ini memiliki efisiensi yang tinggi dan hanya menghasilkan air sebagai emisi. Nah, untuk industri ini biasanya digunakan dalam produksi bioetanol, metanol, bahan bakar sintetik dan amonia. Ini
teknologi produksi biohidrogen seperti yang Ibu bilang tadi, dia menggunakan reaktor biologis. Dia harus ada reaktor yang sendiri terlebih dahulu yang tanpa udara. Kemudian reaktor fotobiologis juga ada dua. Kemudian adanya gasifikasi biomassa. Beberapa penelitian sudah dilakukan untuk penghasil biohidrogen. Salah satunya ini tentang fotokatalisis. Jadi sudah banyak penelitian-penelitian untuk penghasil biohidrogen yang pernah dilakukan oleh orang seperti fotokatalisis itu adanya proses penghasil biohidrogen dari fotokatalisis. Jadi nanti sebuah sampel air kan biasanya untuk proses fotokatalisis apa namanya cahaya, dia memerlukan cahaya baik sinar tampak ataupun sinar UV. Kemudian air tersebut disinari dari menggunakan dua sinar tersebut, sinar tampak dan sinar UV. Kemudian dari proses penyinaran tersebut akan menghasilkan gas hidrogen. Ada juga proses penghasil gas hidrogen ini dengan menggunakan fermentasi dengan berbagai macam mikroba, ya, dan pengembangan terhadap reaktor dari fermentasi tersebut. Pemerintah bagaimana cara mendorong pengembangan biohidrogen melalui subsidi dan insentif pajak. Tapi pada umumnya untuk saat ini pemerintah masih belum fokus terhadap pengembangan biohidrogen sehingga pengembangan biohidrogen saat ini masih kurang maksimal untuk dijadikan alternatif pengganti bahan bakar. Sedangkan di Indonesia sendiri itu memiliki potensi yang cukup besar untuk menghasilkan biohidrogen karena dia memiliki biomasa dan limbah organik yang cukup banyak, apalagi manusia di Indonesia itu banyak menghasilkan limbah organik. Masa depan biohidrogen ini sangat cukup menjanjikan karena biohidrogen ini memiliki sumber utama yang sangat banyak di Indonesia, terutama dalam biomasa dan limbah organiknya. Kemudian Indonesia ini sendiri itu punya transportasi yang cukup banyak sehingga untuk mengaplikasikan biohidrogen dalam kendaraan bermotor atau kendaraan transportasi itu bisa digunakan dan sangat menjanjikan. Begitu juga di dunia industri. Ya, Indonesia juga bisa menggunakan biohidrogen dalam dunia industri. Kemudian peningkatan investasi teknologi itu juga bisa menggunakan biohidrogen, masa depannya itu cukup cerah untuk meningkatkan investasi teknologinya. Nah, misalnya itu penerapan biohidrogen di negara maju seperti Jepang dan Jerman yang menghasilkan integrasi energi hidrogen ke dalam sistem mereka. Jadi di Jepang dan Jerman itu sudah banyak menggunakan biohidrogen dalam sektor industri dan transportasi karena dia menggabungkan hidrogen ke dalam semua sistem mereka, sistem industrinya, sistem transportasi menggunakan biohidrogen. Jadi biohidrogen ini dibandingkan energi lain seperti bioetanol ataupun biodiesel karena dia lebih ramah lingkungan daripada bahan bakar fosil. Seperti bioetanol dia juga memiliki apa efektif terhadap lingkungan. Dia lebih ramah lingkungan daripada bioetanol ataupun biodiesel ataupun biobiriket. Dia lebih ramah karena dia tidak menghasilkan karbon. Berpotensi melengkapi energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga angin. Dia
bisa juga digunakan untuk membantu untuk menghasilkan energi surya dan energi angin. Jadi untuk masyarakat sendiri itu harus dilakukan proses pembelajaran atau edukasi apa sih manfaat dari biohidrogen ini untuk saat ini dan masa depan sehingga masyarakat tersebut bisa mengadopsi teknologi biohidrogen ini. Jadi harus dilakukan terlebih dahulu edukasi, kemudian kita buat proses biohidrogen yang skala masyarakat terlebih dahulu, barulah kita bisa mengadopsi teknologi biohidrogen dalam skala besar. Nah, tadi keuntungan dari biohidrogen ini itu kan pembakaran biohidrogen lebih efisien daripada bensin dan juga memiliki konversi 50 sampai 60% daripada gas metana. Oke. Kelebihannya, dia merupakan energi terbarukan dan ramah lingkungan, kekurangan bioproduksi tinggi, dan teknologi belum matang untuk aplikasi ke dunia industri. Oke, ini adalah materi-materi tentang biohidrogen. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, itu sendiri apakah kalau Kalau bisa itu untuk minggu depan kita udah selesai untuk pembuatan biobriketnya sehingga kita bisa melakukan presentasi. Oke. Nah, saya tutup pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.